Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung untuk teman-teman asistensi AKM 1 di pertemuan 9 kali ini. Kami membuat video pembelajaran mengenai pertemuan 9 tentang aset tak berwujud atau intangible asset. Di mana teman-teman juga mungkin sudah mengetahui bahwa di dalam pembelajaran aset diklasifikasikan menjadi dua jenis, ada aset berwujud dengan aset yang tidak berwujud atau intangible asset. Nah, di dalam aset berwujud juga mungkin teman-teman mengetahui bahwa aset berwujud juga dibagi menjadi dua klasifikasi lagi. Ada yang namanya aset lancar atau current asset dan aset tidak lancar atau aset tetap atau yang biasa disebut dengan fixed asset. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang aset tak berwujud atau intangible asset, di mana di sini intangible asset adalah suatu aset yang tidak terlihat wujudnya, tetapi tetap memiliki nilai bagi perusahaan serta umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Jadi meskipun asetnya tidak terlihat dengan kasat mata, namun si aset tersebut memiliki nilai atau kebermanfaatan bagi suatu perusahaan. Dan umumnya si aset tak berwujud ini memiliki umur ekonomis atau masa manfaatnya itu lebih dari 1 tahun. Nah, lalu keberadaan dari aset tersebut juga memiliki pengaruh dalam dunia bisnis, terutama dengan jangka waktu yang panjang. Karena dia memiliki masa manfaat atau umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun, makanya di dalam dunia bisnis atau perusahaan juga aset-aset yang tidak berwujud itu memiliki jangka waktu yang panjang. Nah, di sini juga ada karakteristik yang membedakan antara intangible asset dengan aset yang berwujudnya. Di mana karakteristik atas intangible asset dibagi, yang pertama ada tidak berwujud secara nyata. Nah, karena si intangible asset itu tidak kasat mata atau tidak bisa terlihat oleh mata secara langsung, makanya dia memiliki sifat atau karakter yang tidak berwujud secara nyata. Namun si manfaatnya bisa dirasakan bagi perusahaan. Lalu, yang keduanya tidak dapat dikategorikan sebagai instrumen keuangan karena mereka tidak kasat mata atau tidak nyata gitu ya. Jadi si aset tersebut tidak bisa tidak bisa dikategorikan sebagai instrumen keuangan. Lalu yang ketiganya aktiva yang bersifat jangka panjang, yaitu lebih dari 1 tahun si umur ekonomis atau masa manfaatnya. Nah, di sini ada contoh-contoh dari intangible asset. Yang pertama ada hak cipta. Mungkin teman-teman juga tahu kalau misalkan hak cipta atau copyright gitu ya, yang sering kita dengar gitu di salah satu perusahaan, baik yang bersifat dunia perfilman ataupun musik dan lain sebagainya. Nah, itu ada yang namanya hak cipta. Di mana hak cipta ini adalah hak yang dimiliki oleh perusahaan yang menciptakan suatu hal, misalkan dalam dunia perfilman atau musik gitu ya, yang diberikan kepada pencipta untuk menjual atau menerbitkan hasil karyanya dan mengawasi karyanya yang telah atau sedang dijualnya. Lalu selain hak cipta, di sini ada juga hak paten, di mana yang namanya juga paten gitu ya, pasti dia memiliki keistimewaan, pasti eh, memiliki nilai keunggulan. Nah, hak paten ini adalah hak yang istimewa yang diberikan pemerintah kepada perseorangan atau suatu perusahaan untuk memanfaatkan suatu penemuan melalui Direktorat Paten. Hak paten juga diberikan maksimal 17 tahun dan dapat dipindah tangankan kepada pihak lain. Jadi karena hak paten merupakan hak istimewa, makanya si hak tersebut atau si intangible asset yang dinamakan sebagai hak paten tersebut, dia bisa dipindah tangankan kepada pihak lain, seperti itu. Lalu selain itu juga ada yang namanya merek dagang. Dan mungkin merek dagang dari suatu produk A dengan produk B yang memiliki keberagaman, yang memiliki perbedaan. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari intangible asset atau aset yang tidak berwujud, tapi si manfaatnya bisa dirasakan bagi keberhasilan suatu perusahaan. Nah, di mana di sini merek dagang adalah hak tunggal yang dimiliki perusahaan untuk menggunakan brand atau mereknya gitu ya, lambang, logo usaha atau suatu produk maupun jasa.
Jadi kan misalkan contoh perusahaan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing, di bidang jasa, pasti dia memiliki brand-brand tertentu. Misalkan ada Gucci, ada LV kayak gitu, dan mereka dari masing-masing merek dagang tersebut tuh kayak mereka bersaing gitu. Mana sih merek dagang yang lebih unggul di kalangan masyarakat, dan merek dagang ini sendiri merupakan salah satu komponen bagi keberhasilan si suatu perusahaan tersebut kayak gitu. Lalu ada juga yang disebut sebagai goodwill, di mana goodwill ini yaitu nilai lebih yang dimiliki perusahaan dari reputasi yang baik akan nama. Dan di sini ada pencatatan goodwill-nya gitu ya, di mana si pencatatan goodwill ini bisa dilakukan ketika penjualan dengan harga lebih tinggi daripada harga pasarnya. Dan si pembukuan atas goodwill ini bisa dilakukan ketika timbul dari pembelian maupun transaksi perusahaan tersebut. Nah, mungkin itu adalah contoh-contoh dari intangible asset atau aset tidak berwujud. Untuk selanjutnya, kita bakalan mengetahui beberapa contoh kasus yang mungkin teman-teman bisa pelajari gitu dari masing-masing contoh kasus tersebut. Dan contoh kasus yang pertama. Oke, baik teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih Kak Siti udah menjelaskan teori dari aset tidak berwujud atau intangible asset. Nah, di sini ada beberapa contoh kasus ya yang di sini ada PT Sony mempunyai aset tak berwujud berupa hak cipta yang diperoleh pada tanggal 1 Januari 2019. Berikut adalah informasi terkait dengan hak cipta tersebut pada 31 Desember 2019. Di sini ada harga perolehannya sebesar 350 juta dan juga ada nilai tercatatnya sebesar 250 juta. Ada juga nilai wajarnya sebesar 210 juta rupiah. Di sini sisa manfaat hak cipta per 31 Desember 2020 itu adalah 5 tahun. Nah, di sini diminta yang pertama buatlah ayat jurnal jika ada untuk mencatat penurunan nilai aset per 31 Desember 2019. Yang kedua itu buatlah ayat jurnal untuk mencatat beban amortisasi untuk tahun 2020. Dan yang ketiga, nilai terpulihkan dari hak cipta tersebut pada tanggal 31 Desember 2021 adalah 180 juta rupiah. Buatlah ayat jurnal jika ada untuk mencatat peningkatan nilai tersebut. Nah, di sini yang pertama itu ayat jurnal untuk mencatat penurunan nilai aset per 31 Desember 2019. Nah, di sini untuk menghitung penurunan nilainya, di sini ada nilai tercatat dikurangi dengan nilai wajar. Nah, untuk nilai tercatat itu nilai pada saat kita membeli. Kalau nilai wajar itu nilai pada saat kita menjual atau nilai yang ada di pasaran. Berarti di sini karena di sini si nilai tercatat atau nilai pada saat kita dibelinya itu lebih besar daripada nilai pada saat dijual atau di pasaran, atau nilai wajar lebih kecil dari nilai tercatat, maka di sini terjadi penurunan atau kerugian. Tetapi kalau misalnya si nilai wajar atau nilai pasarannya itu lebih besar dari nilai tercatat atau pembeliannya, itu tuh terjadi keuntungan. Karena di sini nilai tercatat itu lebih besar dari nilai wajar, maka di sini ada kerugian atas penurunan nilai sebesar 40 juta. 40 juta itu dari 250 juta dikurangi dengan 210 juta, dapatlah selisih kerugian atas penurunan itu 40 juta. Nah, di sini untuk jurnalnya itu debitnya itu ada kerugian atas penurunan nilai, dan di kreditnya itu ada akumulasi depresiasi hak cipta sebesar 40 juta rupiah. Nah, untuk yang kedua itu di sini ada ayat jurnal untuk mencatat beban amortisasi untuk tahun 2020. Nah, di sini untuk menghitung akumulasi amortisasinya itu dari 350 juta dibagi dengan 5, dari harga perolehan dibagi dengan 5 tahun. Dapatlah hasilnya 70 juta rupiah. Nah, untuk jurnalnya itu beban amortisasinya di debit, di kreditnya itu hak cipta atau akumulasi amortisasi sebesar 70 juta rupiah. Nah, untuk yang ketiga itu tidak ada jurnal peningkatan nilai pada hak cipta, tetapi di sini ada penurunan nilai, jadi bukan peningkatan nilai. Jadi di sini tidak ada jurnal peningkatan nilai pada hak cipta karena nilai tercatat pada aset lebih besar dari nilai terpulihkan. Nah, untuk harga perolehan itu tadi ya 350 juta,
untuk akumulasi perusahaan itu karena kan di sini dari awal 2019 sampai dengan akhir tahun 2021 itu 3 tahun ya. Jadi 2019, 2020 dan 2021 itu 3 tahun. Jadi di sini untuk perhitungan akumulasi amortisnya itu 3 dikali dengan 350 juta dibagi dengan 5. Jadi 350 juta dibagi dengan 5 dikali dengan 3 tahun dapatlah 210 juta rupiah. Nah, untuk jurnal amortisasinya itu beban amortisasi di debit, hak ciptanya di kredit atau akumulasi amortisasinya di kredit sebesar 210 juta. Nah, di sini nilai tercatatnya yang ini 250 juta dan juga di sini kan ada nilai terpulihkan ya yang ada di soal sebesar 180 juta. Nah, di sini nilai tercatatnya lebih besar dari nilai terpulihkan. Jadi di sini ada kerugian atas penurunan nilai sebesar 70 juta rupiah. Dari 250 juta dikurangi dengan 180 juta, dapatlah selisihnya sebesar 70 juta rupiah. Nah, di sini jurnalnya itu rugi penurunan nilai aset tidak berwujud di debit dan juga ada akumulasi penurunan nilai aset tidak berwujud di kredit sebesar 70 juta rupiah. Nah, untuk kasus selanjutnya itu ada di sini merek. Nah, di sini contoh kasusnya itu pada tanggal 1 Januari 2015, PT ABC mendapatkan merek makanan dengan nama Salado sebesar 500 juta rupiah. Merek tersebut berlaku selama 20 tahun. Pada tanggal 31 Desember, PT ABC melakukan uji penurunan nilai dan menentukan bahwa jumlah terpulihkan dari merek tersebut menurun sebesar 110 juta rupiah. Hitunglah impairment loss dan buat impairment loss itu penurunan nilainya ya. Nah, di sini kan nilai catatannya itu 500 juta dan nilai terpulihkannya itu 110 juta. Jadi di sini si nilai terpulihkannya itu lebih kecil dari nilai tercatat. Jadi ada kerugian penurunan nilai atau impairment loss. Nah, di sini untuk impairment loss-nya itu sebesar 310 juta didapat dari 500 juta dikurangi dengan 110 juta. Untuk jurnalnya itu sama, cuman untuk di kreditnya itu karena di sini merek dagang, jadi merek dagang ya ditulisnya. Nah, di sini untuk jurnalnya itu kerugian penurunan nilainya di debit dan juga merek dagangnya di kredit sebesar 390 juta. Untuk yang selanjutnya itu di sini ada hak cipta. Untuk hak cipta di sini contoh kasusnya itu hak cipta yang dibeli para muda FM seharga 300 juta rupiah pada tanggal 1 Januari 2020. Masa berlaku hak cipta tersebut selama 50 tahun. Penilaian yang digunakan oleh para muda FM adalah model revaluasi. Kedua adalah sebesar 240 juta. Pada tanggal revaluasi masa manfaat hak cipta tidak berubah. Buatlah jurnal dengan menggunakan metode gross up dan metode netting. Nah, di sini yang pertama kita menghitung amortisasi per tahunnya. Untuk menghitung amortisasi per tahunnya itu 300 juta dibagi dengan 50 tahun, dapatlah amortisasi per tahunnya itu 6 juta. Nah, di sini untuk nilai terdapat hak ciptanya itu harga perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi. Untuk harga perolehan 300 juta, untuk akumulasi amortisasinya itu amortisasinya itu 3 dikali dengan 3 dikali dengan 6 juta yang tadi ya, yang 300 juta dibagi dengan 50. Kenapa 3? Karena kan tahun 2020, awal tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2022 itu periodenya itu berarti 3 tahun jumlah periodenya. Nah, di sini terdapat jumlahnya 300 juta dikurangi dengan 80 juta, dapatlah nilai catatannya sebesar 282 juta rupiah. Nah, untuk revaluasinya itu di sini nilai wajarnya itu 240 juta. Nah, yang tadi ya ada nilai wajar hak ciptanya sebesar 240 juta. Nah, untuk surplus revaluasinya itu 282 juta rupiah dikurangi 240 juta, dapatlah surplus revaluasinya sebesar 42 juta rupiah. Nah, untuk nilai hak cipta barunya, untuk nilai hak cipta barunya nilai wajar kotornya itu 50 dibagi dengan 50 tahun dibagi dengan 3 tahun dikali dengan 240 juta, dapatlah 4 miliar. Nah, dapatlah 4 miliar. Terus harga perolehannya tadi 300 juta, maka hak cipta barunya itu sebesar 3 miliar 700 juta rupiah. Nah, untuk jurnalnya itu seperti ini ya. Untuk jurnal gross up dengan menggunakan metode gross up itu di debitnya itu ada hak cipta sebesar tadi hak cipta baru 3 miliar 700 juta dan ada surplus revaluasi di debit tadi ada 42 juta dan akumulasi amortisasinya di kredit sebesar 3 miliar 742 juta rupiah. Nah, untuk yang kedua itu ada dengan jurnal menggunakan metode netting. Untuk metode netting itu akumulasi amortisasinya
di debit dan hak ciptanya di kredit sebesar 18 juta rupiah yang dari ini akumulasi amortisasi, dan juga ada surplus revaluasi 42 juta di debit dan juga hak cipta di kredit sebesar 42 juta. Selanjutnya untuk kasus yang terakhir akan dijelaskan oleh Silvi. Oke, terima kasih Kang Asep. Di sini di kasus 4 ini berkaitan dengan perhitungan goodwill, di mana di sini ada soal PTA membeli aset bersih PTB dengan harga 200 juta rupiah. Dan nilai tercatat aset dan kewajiban atas PTB ini sebesar 350 juta atas aset dan 200 juta atas kewajiban PTB. Nah, kita diminta untuk menghitung goodwill dan jurnal yang diperlukan atas kasus tersebut. Oleh karena itu, kita menjawab yang pertama, kita harus menghitung terlebih dahulu si aset bersih total keseluruhannya itu berapa. Nah, di mana di sini total asetnya kan tadi 350 juta dari soal dan total kewajiban 200 juta dari soal. Maka dihasilkan aset bersih atas total aset dikurangi dengan total kewajiban, aset bersih yang dimiliki yaitu 150 juta. Lalu setelah kita menghitung aset bersih, kita menghitung goodwill yang ada. Yang pertama, kita hitung dulu nilai akuisisi. Nilai akuisisi ini kita tahu dari transaksi atas PTA membeli aset bersih PTB. Jadi kata-kata membeli aset bersih ini dinamakan sebagai akuisisi atau PTA mengakuisisi aset bersih PTB dengan harga 200 juta. Lalu di sini ada nilai tercatat aset bersihnya. Nilai tercatat aset bersih diambil dari aset bersih yang udah kita hitung total keseluruhan aset bersihnya, yaitu ada 150 juta. Maka dihasilkan nilai akuisisi lebih besar dari nilai tercatat aset bersih, dihasilkan goodwill-nya itu sebesar 50 juta dari 200 juta dikurangi dengan 150 juta. Nah, kita diminta untuk membuat jurnal pengakuan jurnal yang diperlukan. Nah, di sini kita membuat jurnal pengakuan aset bersih atas PTB. Karena kan yang dibeli asetnya itu PTB ya. Jadi pengakuan aset bersih keseluruhan atas PTB-nya itu kita jurnal, di mana jurnalnya ada di debit aset PTB sebesar 350 juta dihasilkan dari total aset yang 350 juta, lalu goodwill juga dihasilkan dari perhitungan goodwill sebesar 50 juta di debit, dan di kreditnya ada kewajiban atas PTB dari soal yang pertama yang diketahui kewajiban PTB-nya 200 juta dan kas 200 juta di kredit dihasilkan dari transaksi pembelian antara aset bersih yang dilakukan oleh PTA kepada PTB. Dan mungkin itu untuk pembahasan mengenai kasus terkait pertemuan 9 mengenai intangible asset. Mungkin bagaimana Kang untuk si peraturan teman-teman buat absensinya? Mungkin untuk peraturan absensinya nanti aku pasti akan ngasih tahu di grup ya, tapi ngasih taunya peraturannya mungkin ini yang aku sampaikan di akhir video. Jadi untuk peraturan absensinya nanti kalian bisa komen di YouTube yang upload video ini dengan nama dan NPM palingnya teh. Jadi nanti kalian bisa nanti langsung komen aja di YouTube yang video ini dengan nama dan juga NPM-nya. Nah, itu untuk syarat untuk kehadiran di pertemuan ke-9 ini. Seperti itu, Pak. Oke, mungkin segitu untuk pembahasan materi di dalam video pembelajaran di pertemuan 9 ini tentang intangible asset. Untuk teman-teman yang ingin bertanya juga, boleh gitu ya Kang ya, untuk di grup WhatsApp-nya gitu. Barangkali dari teman-teman ada yang masih belum dipahami mengenai intangible asset ini gitu. Dan mungkin sekian video yang kami buat, kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa untuk dikomen dan diperhatikan untuk peraturan absensinya agar masuk ke dalam absensi pertemuan 9. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.